Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Luki Darmawan dan teman saya. Farid Jafir Daud. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Syiah. Oke, langsung kita mulai. Kita podcast santai gitu ya. Yoi. Nah, siap. Mas Jafir, apa pengertian Syiah itu, Mas Jafir? Syiah itu adalah golongan yang fanatik kepada Ali yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah Masluki. Oke. Syiah itu ada berapa Masluki? Kok saya nggak tahu ada pembagiannya Mas? Oke. Jadi Syiah secara garis besar menjadi dua golongan. Yang pertama adalah Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Akan tetapi Syiah Imamiyah itu ada dua lagi, yakni Syiah Imamiyah Isna Asyariyah dan Syiah Imamiyah Ismailiyah. Oke, udah paham Mas Jafir? Sudah. Tapi kalau Mas Jafir udah paham, mari kita tulis juga. Oke. Kita penjelasannya guys ya. Syiah. Biar lebih runtut dan paham lagi Mas. Oke ya. Syiah. Oke. Secara garis besar ada dua, yakni yang pertama tadi apa Mas Jafir? Syiah Imamiyah. Imamiyah. Dan yang kedua Syiah Zaidiyah. Zaidiyah. Pinter. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kan tapi Syiah Imamiyah terbagi menjadi dua, yakni yang pertama Syiah Imamiyah Isna Asyariyah dan yang kedua Syiah Imamiyah Ismailiyah. Pinter. Oke. Terus perbedaannya di mana sih? Kamu tahu Mas ya perbedaannya di mana? Nggak tahu Nggak Mas. tahu. Mari kita runtutkan kepada nasabnya. Oke? Siap. Ini udah paham ya? Kita terus di mana nih enaknya Mas Abi? Agak ke sini ya. Agak ke sini. Oke, sip. Yang pertama, Syiah itu fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti kita tulis bersama di sini Ali bin Abi Thalib. Oke, turun kepada anaknya yakni Hasan atau Husain. Oke, lanjut turun ke anaknya yakni Mas Jafir, Nggak tahu Mas Luki. Ali Zainal Abidin. Oke, turun kepada anaknya lagi Muhammad Al-Baqir. Dan turun yang terakhir pada Ja'far As-Shadiq. Nah, teman-teman, bedanya di mana nih Mas Jafir kira-kira? Kok bisa memunculkan dua golongan ini, Isna Asyariyah sama Ismailiyah? Nggak tahu Mas Luki. Nggak tahu. Oke, mari kita jelaskan sama-sama. Jadi bedanya ada di Ja'far As-Shadiq memiliki dua anak. Yang Isna Asyariyah ini Musa Al-Kadim. Musa Al-Kadim. Sedangkan ini yang Isna Asyariyah. Sedangkan yang satunya ini Ismailiyah siapa? Ismail bin Ja'far, teman-teman. Ismail bin Ja'far. Oke. Sedangkan kalau Zaidiyah di mana Mas Jafir? Cuma ya. Kira-kira di mana nih? Coba tebak nih. Sini. Muhammad Al-Baqir. Kurang tepat. Coba lagi di mana? Sini. Ah, betul. Ali Zainal Abidin memiliki anak Zaid. Dan ini yang menggolongkan menjadi Zaidiyah. Oke, sampai di sini paham Mas? Paham. Oke. Jadi teman-teman, inilah pembagian Syiah secara umum.
yang dibawakan oleh saya Muhammad Luki Termawan dan teman saya Farid Jafir Daud. Dan kesempatan berikutnya kita akan membahas kitab Syiah dari masing-masing kelompok. Kembali lagi bersama saya Muhammad Luki Termawan dan teman saya Farid Jafir Daud. yang pada kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang kitab Syiah kita masing-masing. Yang mana kita tidak hanya memberikan penjelasan, akan tapi juga perbedaan. Mengapa kok sama-sama Syiahnya kok berbeda penafsirannya? Yang mana kitabnya Mas Jafir adalah kitab Majma'ul Bayan fi Tafsir Quran. dan kitab saya Asas At-Ta'wil. Gitu. Langsung saja menuju poin pertama, yakni penjelasan tentang Majma'ul Bayan yang akan disampaikan oleh Mas Jafir. Silahkan. Perlu ditulis Mas? Tulis. Tulis. Oke, siap. Kita simak baik-baik. Kitab Majma'ul Bayan. Kitab ini ditulis oleh Abu Ali Ad-Dar bin Hasan At-Tabarsi yang lahir pada tahun 468 Hijriah di Tabristan dan wafat pada tahun 552 di Sabator. Tak tulis dulu ya Mas Duki. Siap. Berarti ini nama terkenalnya itu At-Tabarsi. Bukan gitu Mas? Oke. Oke, At-Tabarsi. Kitab ini ditulis oleh At-Tabarsi karena termotivasi dan terkesan oleh kitab At-Tibyan Masluki Oh, begitu. dan dorongan atas Abu Mansur. Oke. Ini dorongan apa maksudnya? Dorongan penyemangat kah atau disuruh menulis atau gimana? Dorongan menulis. Oh, disuruh menulis. Oh, Abu Mansur ya? Iya. Oke, betul. Sip. Kitab ini bercorak lugawi Mas Budi dan metode penafsirannya tahlili Oke, dengan tahlili. urutan tartibnya mushafi. Oh, mantap. Kitab ini sumber riwayatnya bil maksur Mas Berarti Budi. bukan biroi, Bukan bil maksur. Dengan alasan dalil-dalil yang kuat seperti itu. Siap. Oke. Oke. Itu, Mas. Oke. Selanjutnya asas at-takwil yang akan dijelaskan oleh Mas Luki. Oke. Meskipun kita sama-sama Syiah, akan tapi memiliki perbedaan. Yang kitab saya ambil adalah Asas At-Ta'wil. Asas Al-Ta'wil. Karyanya Nu'man bin Hayyun. Nu'man bin Hayyun. Oke. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci seperti Mas Jafir, dikarenakan Nu'man bin Hayyun ini tanggal lahirnya tidak diketahui Mas Yan, Mas. Kalau ini kan ada tanggal lahirnya pada tahun 460. 468. Kalau Nu'man bin Hayyun cuma sekisaran pada abad 3 Hijriah. Seperti itu teman-teman. Iya. Jadi saya tidak akan secara terperinci, akan tapi dengan penjelasan-penjelasan saya tersebut. Oke. Asas takwil ini dikerjakan oleh Nu'man bin Hayyun, yang mana latar belakangnya itu untuk menunjukkan makna batin metodologi Syiah. Syiah apa ini? Syiah Ismailiyah yang pada dinasti Fatimiyah, seperti itu teman. Oke, dengan metode itunya bermetode
maudhu'i. Oke, yang mana tidak semuanya itu dijelaskan. Dikarenakan pada masing-masing kitab itu memiliki apa namanya Mas? Kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Yang kita tahu itu metodenya maudhu'i. Yang mana terbelakangnya itu untuk menunjukkan makna batin yang sesungguhnya. Kita masuk ke perbedaan antara asas at-ta'wil dengan majma' al-bayan fi tafsir ayatul Quran. Meskipun ini semua sama-sama Syiah Mas, setuju ya sama-sama Syiah ya. Tapi Syiah ini Syiah apa Mas kira-kira? Syiah Imamiyah. Imamiyah yang Isna Asyariyah. Isna Asyariyah. Oke, kita sepakati dulu Imamiyah Isna Asyariyah. Imamiyah Isna Asyariyah. Oke. Sedangkan punya saya asas takwil itu Imamiyah tapi yang Ismailiyah. Imamiyah Ismailiyah. Oke. Jadi perbedaannya yang pertama itu terdapat pada ideologinya. Meskipun sama-sama Syiah tapi beda golongan. Yang asas takwil Nu'man bin Hayyan itu Imamiyah Ismailiyah, sedangkan Majmu'ul Bayan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Syariah. Oke, seperti itu. Dilingkari Mas. Dilingkari ya, coba kita lingkari. Perbedaannya yang pertama, Ismailiyah sama Imamiyah Isna Asyariyah. Oke. Terus perbedaan yang kedua di mana? Nah, pada asas takwil, pada kitab asas takwil ada penjelasan itu namanya itu natik gitu. Natik. Apakah di Majmu'ul Bayan ada Mas Jabir? Tidak ada natik. Sama tahu Mas Jabir apa itu natik? Gak tahu maksudnya apa itu. Jadi natik ini diartikan sebagai rasul, rasul atau pembawa risalah. Oke, yang mana dalam asas at-ta'wil itu dijelaskan gitu. Yang mana penjelasannya tuh mengapa saya menulis maudhu'i? Karena ini tuh berkonsep itu bukan tartib mushafi seperti Majmu'ul Bayan, tapi al-sab'iyah gitu. Al-sab'iyah itu apa? Yani natik, 7 orang natik yang membawa risalah. Al-sab'iyah. Yani siapa aja natiknya? Yang pertama Mas, kira-kira siapa? Adam. Nabi Adam, betul. Adam. Yang kedua Nuh, betul. Yang ketiga Ibrahim. Yang keempat Musa. Yang kelima Isa. Yang keenam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, Yang terakhir apa Mas Luki? yang terakhir kira-kira apa? Ayo. Betul sekali. Apa Mas jawabannya? Nabi Isa. Kenapa kok Isa lagi kira-kira? Dikarenakan meskipun Nabi Isa turun 2 kali, tapi pada saat besok itu tidak membawa ajaran baru, kan tapi ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa 7 kali. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Dengan nama metodenya Al-Sab'iyah. Jadi perbedaannya itu di sini teman-teman. Yang pertama adalah dari ideologi Syiahnya. Meskipun sama-sama Syiah, tapi kalau asas takwil Syiah Ismailiyah, sedangkan Majmu'ul Bayan Imamiyah Isna Asyariyah. Terus perbedaan yang paling mencolok lagi ada pada natik. Natik itu apa? Rasul atau pembawa risalah. Yang mana dalam konsep asas takwil itu terdapat penjelasan as-sab'iyah. Yang mana yang dijelaskan atau ditulis di kitabnya itu cuma ayat-ayat yang berhubungan dengan 7 natik ini. Kisah Nabi Adam dan Nabi Idris, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, dan tidak lengkap. Sedangkan kalau Majmu'ul Bayan dijelaskan secara tahlili, tidak ada natik. Nah, lengkap dan tidak ada natik. Oke, mungkin seperti itu Mas ya. Sekiranya cukup apa belum Mas? Cukup. Sekiranya cukup dan lebih dari cukup menurut kami berdua. Apabila ada kesalahan pribadi atas saya pribadi, saya Muhammad Luki Dermawan dan teman saya Farid Jafar Daud ingin pamit mengundurkan diri. Cukup sekian dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.